بورك فيها أم سامي يا فاطمة راشدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وأكرم وخلق من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وإليك رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ونفس قد نقي من ذلة عظمت إن الكبائر في غفرانك الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وأهلا لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أبد الحمد للنبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد الأعوام أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العامين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين وجميع الأقطاب أحباب بالله من أولهم إلى آخرهم وسائر إلى الله رضي الله تعالى عنهم ثم إلى مشايخنا في الدين وعلمائنا وأساتذتنا وعالمينا وذوي الحقوق الواجبة علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الله تعالى بشأن شعب الرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم ونفعاتهم وإمداداتهم في الدين الدنيا والآخرة صلى الله عليه والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا ومدنا خلنا خلاتنا من أرواح من لازم مجلسنا أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويلعن الجنة ومثواهم وجعلهم الله من رياض الجنة ومن بعد علمنا وما سمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما علمنا وما عصرنا من أمور الدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شكرا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin nabi nasta'in ala umuri dunya wad din. Sallallahu alaihi wasallam nabiyil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum ajma'in. Ila an qala thumma al-miyahu ala arba'ati aqsamin. Tahirun mutahhirun ghairu makruh wa huwa al-ma'ul mutlaq. Wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwa al-ma'ul musyammas. Wa tahirun ghairu mutahhir wa huwa al-ma'ul musta'mal wal mutaghayyir bima khalaqahu min al-tahirat. Wa ma'un najisun wa huwa alladhi halat fihi najasah wa huwa duna kullataini aw kana kullataini fataghayyara. Wal kullatani 500 ritlin baghdadiyin taqriban fil asah. Kita lanjutkan, masih membicarakan tentang ilmu air, di mana merupakan dasar pengetahuan kita di dalam keabsahan sholat kita, ya, yang biasa kita laksanakan minimal sehari 5 kali kita melaksanakan yang wajib, dan harus sebelum itu kita bersuci terlebih dahulu, yaitu dengan cara berwudu atau dengan cara mandi. Ya, kalau kita berhadas kecil maka diangkat hadas tersebut atau dihilangkan hadas tersebut dengan berwudu. Kalau hadas besar dengan mandi. Nah, alat yang kita gunakan dalam hal berwudu, alat yang kita gunakan dalam mandi itu yaitu air. Ya, karena air itu banyak, gitu kan? Air itu macam-macamnya banyak sekali, maka tidak semua air yang ada di dunia ini bisa kita gunakan untuk wudu misalkan, atau untuk mandi, atau untuk istinja. Tapi istinja cebok, atau untuk menghilangkan najis. Ya, maka kita harus tahu pembagian daripada macam-macam air. Ya, kemarin kita ketahui bahwasanya air yang Allah Ta'ala ciptakan di alam dunia ini ada 7. Ya, macam-macamnya ada 7. Yang pertama air yang turun dari langit, air hujan. Yang kedua air laut. Yang ketiga air sungai. Yang keempat air sumur. Kelima air mata air. Ya, yang keenam air salju. Yang ketujuh adalah air embun. Ya, nah itu 7 yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Ya. Nah, sekarang pembagiannya. Oh, tadi macam-macamnya itu air semuanya. Sekarang pembagiannya. Yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruh wa huwa mutlaq. Yang pertama air yang tahir, ya mutahhir, artinya tahirun bi nafsihi, mutahhirun li ghairihi, artinya itu air suci, bersih, gitu kan? Tahir bi nafsihi, airnya itu sendiri bersih, dia suci. Mutahhirun li ghairihi, dan bisa mensucikan untuk yang lain. Ya, artinya suci mensucikan. Suci, airnya itu suci. Ya, biar kalian ngerti pahamnya. Airnya suci. Air itu sendiri suci, dia bersih dan mensucikan. Bisa dipakai buat bersuci. Paham ini makna mensucikan? Kalau ente kenal air suci mensucikan atau tahir mutahhir. Suci, nah dia memang air itu bersih, suci. Mutahhir mensucikan, itu bisa dipakai buat bersuci. Ada lagi nanti yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan. Suci bersih dia tapi tidak bisa dipakai buat bersuci.
suci. Paham nggak? Paham. Paham ya? Nah, yang pertama ini tahir, dia bersih suci. Air hujan, air sumur, ya kan? Atau air pump, ya, yang biasa kita gunakan. Atau air ledeng yang kita sedot dari sumur, kan gitu. Itu suci, bersih. Nah, dia itu mutahhir, bisa mensucikan, kan gitu. Mensucikan buat apa? Hah? Pak, apanya? Buat berwudu. Kedua, mandi. Ya, mandi wajib atau mandi sunnah. Ketiga, istinja. Keempat, apa yang keempat? Menghilangkan najis. Ingat deh, empat nih, jangan sampai lupa deh. Ya, suci, mensucikan, ya kan? Ini air suci, bersih dia dan mensucikan. Mensucikan bisa dipakai buat bersuci. Bersuci itu apa aja diantaranya? Wudu, mandi, cebok, sama menghilangkan najis. Ya, contoh air ledeng atau air pump. Dia suci, mensucikan. Kenapa? Karena itu air baru atau air mutlak. Ya, kita ambil langsung dari keran. Ya, kita ambil langsung dari keran. Dia bersih. Nah, itu bisa kita pakai buat apa diantaranya? Buat wudu. Kita boleh wudu pakai air langsung dari keran. Ya, buat mandi. Gitu kan? Ini pahamin dulu nih yang pertama nih, jangan sampai salah. Ya. Terus buat apa lagi? Istinja, cebok. Ya. Makanya awas hati-hati, jangan sampai ente cebok pakai ember. Khawatir itu air suci tapi tidak mensucikan. Ya. Makanya zaman sekarang kan ada toilet duduk. Ya. Biasanya suka kalau kita mau cebok itu pakai keran kan yang bisa iya, bisa ditembak. Ya, kita atur tuh. Mau kencang pelan sampai sedang. Nah, bisa kan? Diatur, kita nggak punya biasa jongkok. Namanya bisa duduk. Kali Jamban, jamban. rodek. Malah sekarang lebih canggih lagi. Nggak perlu pakai ini ya. Ada yang diputar. Keluar lagi dari bawah. Ya, langsung dari bawah keluar. Mancur. Pas ke Lobang. Emang bener. pas itu pembuangannya. Lobang ibu. Ya, asal itu yang benar duduknya, jangan terlalu aja dan terlalu mundur. Tengah-tengah. Kalau yang terlalu mundur, yang ada muncar ke depan aja. Yang terlalu maju, kena baju ini. Gitu kan? Itu udah canggih. Ya, insya Allah kalau kita istinja di situ aman deh. Dek. Ya, aman artinya apa? Bersih dan benar, istinja kita benar. Kenapa? Karena airnya benar. Ya, beda nanti kalau kita pakai air yang ada di ember atau di bak. Ya, yang penting pahamin dulu nih. Yang pertama air suci dan mensucikan. Suci binafsi, dia emang suci bersih. Ya, kalau mensucikan berarti bisa dipakai buat bersuci. Ya, buat apa aja diantaranya? Wudu, mandi, istinja, hilangkan najis. Nah, hilangin aja juga begitu. Ya, kalau ada misalkan kotoran atau air kencing, yang kencing bayi nih, ya, yang punya anak, yang punya balita, gitu kan? Ya, kain ibunya kena kencing, bapaknya. Itu mah berat. Aneh tak ada diem baik. Kencing kena kencing, makan. Nanti anaknya yang masih balita misalkan, nah itu hati-hati nyucinya. Ya, jangan langsung pakai sabun.
atau rinso, jangan, gitu kan? Ya, harus pakai apa dulu? Air yang suci mensucikan dulu. Ibarat kita diapain? Direndam dulu, ya. Pakai air yang belum dicampur. Nanti kalau kita udah pakai rinso atau pakai deterjen, itu dia bukan air suci mensucikan. Itu namanya air suci tapi tidak mensucikan, karena udah berubah namanya. Bukan air mutlak lagi, tapi air apa ya? Ya, udah berubah namanya. Ya, namanya bukan air putih lagi atau air bersih lagi, tapi air deterjen. Nah, itu udah salah. Ya, jadi kalau ada yang kotor, kotor sama najis beda ya. Bedain, kotor sama najis. Kalau kotor udah pasti. Kalau najis udah pasti. Kotor. Kalau kotor belum tentu Najis. Ya, bedain tuh. Ya, kayak misalkan sang suami pulang kerja kan pakai baju gitu. Ya masa nggak pakai baju kan? Ya, kayak kaos. Itu mungkin kalau kita lihat kotor. Yang tadinya warnanya putih misalkan berubah. Nah itu kotor, belum tentu najis. Kan gitu. Tapi kalau najis kelihatan. Ya, di antara sifat-sifat najis ada bau. Baunya, warnanya apa? Rasanya. Kita lihat, ya, baju suami kita. Ya, kita lihat ada apa misalkan? Ada darah. Darah kan najis. Atau kena kotoran binatang. Ya, kotoran burung. Nah, itu awas hati-hati. Ya, maka hendaknya dibasuh dulu pakai air. Basuh dulu pakai air. Sampai hilangnya. Baru setelah itu ente cuci pakai rinso atau deterjen. Itu cara menghilangkan najis begitu. Ya, kebanyakan orang tahu cuma hanya apa? Wudu sama mandi, wudu mandi. Padahal ada dua lagi, istinja, cebok sama menghilangkan najis. Ya, begitu juga kalau di badan, najis, ada najis nempel di badan. Kayak apa contohnya? Najis nempel di badan. Contohnya? Hutan kecil datang. Hah? Asep muntah katanya. Muntah. Ya. Misalkan benar ada muntah. Ya. Di paha kita. Benar kita nggak pakai celana lagi kan? Ya, setan juga. Ya. Nah, itu jangan main langsung langsung ente buru-buru ember ente ambil jangan. Lebih baik pakai apa? Keran dulu yang baru ente siram. Tuh ilmu begitu pengajarannya. Ya prakteknya begitu. Baru benar menghilangkan najis ente benar. Kalau ente salah, pakaian yang dipakai suami salah dalam pencucian, menghilangkan najis. Nah, itu nanti dianggap masih dalam keadaan najis. Walaupun bersih di mata kita, tapi di mata agama masih kotor, masih najis nih. Sangka orang pakai pakaian sholat, pakai pakaian yang ada najisnya. Dasar. Tuh, ya. Maka di sini harus kita perhatikan macam-macam daripada air, pembagian air. Ya, paham ya? Yang pertama, tahir, mutahhir, suci dan mensucikan. Mensucikan ini untuk 4 hal. Yang pertama, wudu, Istinja, hilangkan najis. mandi juga begitu. Kalau mandi itu pakai yang dari keran, mandi wajib, ya kan? Bersih dari head, harus mandi wajib, gitu kan? Nah, maka harus langsung, ya, pakai yang dari keran langsung. Jangan dicampur dulu pakai sampo, jangan sabun, jangan ntar belakang. Kalau udah rata semuanya, udah niat, kemudian kita ratakan semua badan kita dengan air, semuanya rata udah, baru setelah itu menggunakan sampo atau sabun. Ya, jangan main langsung apa? Basah, mau itu buswa, terus ada sunafman, sampo. Samponya sasetan lagi. Ya. Nanti kan di kamar saat ini kan. Iya. Karena pakai remote kan. Ya. TV. Namanya gak ngayal. Ya.
Jangan dulu tuh pakai sampo, tinggalin dulu. Udah kelar bersih. Ya, itu satu. Begitu juga wudu ya, wudu juga sama begitu. Yang pakai air keran. Yang kedua, tahir mutahhir makruh wa wal ma'ul musyammas. Ini hampir sama yang pertama. Suci dan mensucikan, tapi hukumnya makruh, yaitu air musyammas. Apa air musyammas? Air yang terkena terik sinar ya matahari, ya cuman dia harus mempunyai beberapa syarat. Di antaranya apa? Di antaranya syaratnya apa? Itu adanya itu air di negara yang panas. Kayak di Afrika misalkan. Ya, wilayah yang gersang yang panas. Nah, itu kalau kita gunakan buat wudu, sah nggak wudunya? Sah, cuman makruh. Ya. Dan apa di antaranya lagi? Tempat airnya itu terbuat dari besi atau tembaga. Ya. Apa namanya kalau buat menaruh air? Toren. Nah, itu torennya terbuat dari besi, sehingga kalau ada matahari itu lancar, nah itu pasti panas ya tuh. Panas. Ya. Nah, itu tidak apa namanya hukumnya makruh. Ya. Kemudian ayat kedua simau di badan. Nah, ya air musammas itu hukumnya makruh kalau digunakan untuk badan. Kalau buat pakaian makruh enggak? Enggak makruh. Ya buat nyuci misalkan, ya pakai, ini pas dibuka kerannya, panas nih. Wah, pas kita lihat di luar, waktunya lagi panas-panasnya misalkan. Udah gitu toren yang murah lagi kan? Ya, toren yang murah. Udah nggak pakai buat dulu ini. Buat apa ya? Buat nyuci itu nggak apa-apa. Kalau pakai buat badan mandi, wah asik nih. Ya kan? Hot water. Air panas. Air panas yang ada di hotel. Orang pakai mesin matahari. Nah, itu dia namanya air musyammas. Yang ketiga, tahirun ghairu mutahhir. Ya. Nah, ini dia yang ketiga, hati-hati. Tahir ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Bersih dipakai buat minum. Dipakai buat masak, dipakai orang bersih. Tapi nggak bisa bersuci. Kayak apa? Al-ma'ul mustamal, yaitu air mustamal. Air mustamal apa? Air yang sudah digunakan untuk bersuci. Pada hal yang fardu, kayak apa contohnya? Kayak mandi. Ya, tuh. Contohnya mandi, kayak mandi. Gini. Ya, sementara airnya itu kurang dari 2 bola. Awas tuh, kurang dari 2 bola sekitar 2 bola itu 200, kalau volume 213 sampai 15 liter. Ya, ambil contoh simpel. Ente air nih, ya sour, kan gitu. Kemudian ada ember berkecil. Ente buka sour, kan ini tuh. Keluar. Ente langsung mandi. Mandi apa ini? Mandi biasa, mandi sunnah, mandi wajib. Kalau mandi biasa nggak salah. Karena itu mandi wajib. Ya, nawaitul ghusl langsung. Muncrat gak tuh air yang ente ke ember? Masuk nggak ke ember? Masuk ke ember. Ember itu yang masuk gara-gara basuhan daripada mandi wajib ente, itu menjadi tahir, ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Tuh, namanya air mustamal. Boleh nggak dipakai buat wudu deh? Nggak boleh. Nggak boleh air yang ada di ember yang bekas kena jatuhan mandi ente. Nggak boleh ente pakai guna buat mandi lagi. Nggak boleh ente pakai buat wudu. Nggak boleh ente pakai buat cebok. Nggak boleh ente pakai buat menghilangkan najis. Nggak boleh. Nggak sah. Makanya kalau ente punya kamar mandi, ya WC-nya duduk, WC ini ada jongkok, gitu kan? Nah, di sebelah sini ada ember kecil, biasanya kan juga begitu kan? Ya. Kalau ente yakin tahu bahwasanya ini ada yang ini air mustamal, bekas jatuhan, kadang-kadang ente wudu, ya kan?
jatuhnya ke situ, maka nggak boleh ente pakai buat cebok. Airnya itu buat apa? Siram buat apa? Buang kotoran. Ceboknya ente pakai air yang baru. Ya, ente buka lagi keran. Cebok. Jangan pakai yang ada di ember. Kenapa? Yang di ember adalah mustamal. Paham nggak? Ya. Nah, ini harus diperhatikan. Banyak makanya ya di antara penghuni alam kubur yang diazab sama Tuhan gara-gara istinja. Istinja ini nggak benar. Ya, mungkin ceboknya benar, bersih, tapi airnya nggak benar. Itu main air ember. Ya, salah kayak gitu. Ya. Soalnya itu buang airnya di sungai, di jamban, itu kan cuman jangan yang masih sungai asli ya. Ya, kalau sekarang kan kalau udah berubah warnanya udah bukannya air sungai lagi, ya air najis. Ya ini masih bersih misalkan. Dulu kan pernah kan tuh, ya masih zamannya jamban, ente buang air di situ. Ya, ceboknya di situ juga kan? Tapi ceboknya di rumah. Ceboknya di situ. Ceboknya turun. Ada anak salah ngambil ya. Ya, kotoran gue. Ya nggak tahu orang dulu udah. Asep. Udah ngerasain. Boleh saya pakai di rumah. Itu paling simpel ya. Buang air paling simpel, paling nikmat. Apa nih yang sih kalau apa habis megang itu tuh megang nanti dengan papan. Depan ada cewek mandi. Ya. Sambil minum air. Ibu nyuci aja mandi. Dan sengaja dilamain. Ojek. Ya, itu awas aja. Ya, itu namanya ma'ul mustamal, air mustamal. Jika kalau ente wudu, air yang basuhan wajib kayak basuhan apa? Wajah yang pertama jatuh, itu namanya mustamal. Kecuali ente wudunya di mana? Di apa? Kolam yang luas. Ya, kolam yang luas lebih dari 2 bulan. Nah, itu mau jatuh lagi nggak soal. Ya kan? Mau jatuh lagi ke air, tetap itu air suci mensucikan. Ya, tapi kalau udah jatuh ke tempat yang kecil, kurang dari 2 bulan, itu namanya air mustamal. Ya, kalau di pesantren kan ada tuh, apa namanya kolam gede, dia pada apa? Wah, kalau ada mandi di situ. Habis dia mandi kita wudhu. Mantul yang begini nih. Ya. Wal mutaghayyiru bima khalaqahu min at-tahirat. Nah, yang namanya air suci tapi tidak mensucikan yang kedua apa? Selain air mustamal, yang kedua berubah itu air dicampur dengan sesuatu yang suci. Ya, ini nih. Ada air nih. Ada. Ya. Ini air kan bersih, suci. Ketika dicampur sama sesuatu yang suci, dia berubah, bukan suci mensucikan, tapi suci tapi tidak mensucikan. Contoh, campur sama apa? Kopi enak. Obat merah. Ya. Habis mau beli Fanta nggak bisa. Contoh campur sama misalkan sama Orson, apa Orson? Sirup. Iya sirup ya, sirup. Ya ada yang orang dulu jadi. Ya, campur sama sirup. Orson yang kuning ya? Iya. Kalau sirup ya? Sama juga. Bedanya apaan? Campur nih, ada sesuatu yang suci. Itu sirup suci nggak? Bersih nggak? Bersih, dicampur. Nah, ya berubah warna. Bukan air putih lagi, tapi air sirup. Ya, nah ini air sirup nggak boleh ente pakai buat cebok. Buat
Pandi. Gatel untung ini. Air kelapa. Iya, air kelapa. Itu juga kan airnya suci, tapi nggak mensucikan. Kenapa? Karena kecampur. Alhamdulillah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida.